Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks narasi sebagai proyek untuk pemenuhan mid-semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu teks narasi? Teks narasi merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya ya. Nah, peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi ini bisa berupa peristiwa yang benar-benar terjadi maupun peristiwa yang hanya berupa karangan belaka. Karena umumnya teks narasi ini dibuat untuk menghibur pembacanya, oleh karena itu, teks narasi ini biasanya dapat memuat kisah yang fiksi maupun non-fiksi. Adapun contoh-contoh dari teks narasi ini adalah cerpen, novel, teks inspiratif, dan lain sebagainya. Teks narasi juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis teks lainnya loh. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari teks narasi ini? Nah, ciri yang pertama, teks narasi berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, ceritanya memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir ceritanya. Yang ketiga, terdapat suatu unsur peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, adapun jenis struktur dari teks narasi, yang pertama orientasi, yaitu di mana pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya, dan apa saja yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi, yaitu berisi kejadian penting, sebab, dan juga pemicu timbulnya konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan yang keempat, reorientasi maksud saya, yakni bagian penutup berisi pesan moral cerita tersebut. Namun, pada bagian ini tidak wajib ada ya dalam sebuah teks narasi. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, teks narasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks narasi informatif, yaitu merupakan karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian. Yang kedua, teks narasi artistik, yaitu sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya, yang mana cerita ini dapat berupa fiksi dan non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Dan yang terakhir, teks narasi sugestif merupakan teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca ataupun pendengarnya. Sebagai contoh, di sini saya akan menceritakan sebuah teks naratif yang bersifat informatif tentang Perang Surabaya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, perlawanan rakyat Surabaya pecah akibat mengusir Belanda dan sekutunya dari tanah air. Perang ini dimulai sebagai akibat dari kemarahan tentara Inggris atas terbunuhnya pimpinan mereka, yaitu Brigadir Malabi. Konsekuensi atas tewasnya Brigadir Malabi tersebut datang dengan bentuk pemberian ultimatum kepada seluruh pejuang Surabaya saat itu untuk menyerah. Alih-alih menyerah, ultimatum itu dianggap sebagai penghinaan atas prajurit dan rakyat. Mereka membentuk pasukan tempur untuk menghadapi pihak Inggris dan sekutu. Mengetahui ultimatum mereka telah ditinggalkan dan diabaikan, Inggris sangat marah, dan akhirnya pada tanggal 10 November, mereka melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara. Sebanyak 30.000 infanteri, pasukan, pesawat, tank, dan kapal perang dikerahkan, kota Surabaya diserang habis-habisan oleh sekutu. Mereka melempar bom dan menghancurkan gedung-gedung pemerintah. Inggris dan sekutunya pun memiliki rencana untuk menaklukkan Surabaya dalam waktu 3 hari. Namun rencana itu gagal total. Semua pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk berperang. Semangat bertarung pahlawan saat itu muncul berkat seorang pemuda bernama Bung Tomo. Dia membuat pidato berapi-api yang memotivasi semua prajurit. Pertempuran Surabaya pun terjadi sekitar 3 minggu dan dimenangkan oleh sekutu.
Meskipun kota Surabaya akhirnya jatuh ke tangan sekutu, namun perlawanan rakyat Surabaya saat itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Mungkin demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai teks narasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.